wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk kelas 8 kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN tentang bab 1, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Berikutnya di situ ada peta konsep di mana kedudukan dan fungsi Pancasila ada 4 poin. Sedangkan poin yang pertama kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila yang akan kita pelajari ada 6, serta nanti akan saya tambahkan 1, yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan. Berikut adalah sebelum mempelajari yang ke-6 tambah 1 tadi, Pancasila sebagai antara lain dasar negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, perjanjian luhur rakyat Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, serta ideologi nasional, dan saya tambahkan sebagai moral pembangunan. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah kalian mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Berikut, kalian juga akan mengetahui dan melakukan sebagai perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan di Indonesia. Maka dari itu kita pelajari Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila sebagai dasar negara banyak sekali pengertian yang sudah ada di PPT atau PowerPoint yang sudah kalian baca atau yang saya berikan pada kalian. Jadi intinya bahwa Pancasila sebagai dasar negara diumpamakan dasar itu sebagai fondamen. Misalnya sebuah rumah, kalau fondamennya dasarnya itu kuat, maka rumah kokoh. Begitu juga negara, kalau dasarnya kokoh berupa Pancasila yang memuat sila-sila Pancasila yang harus diamalkan baik dalam kehidupan terutama pengaturan negara, akan kuat dan kokoh, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Maka Pancasila digunakan atau dipakai dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan negara yang mencakup meliputi berbagai bidang kehidupan. Contoh, segala peraturan yang ada di Indonesia tidak boleh menyimpang dari sila-sila Pancasila. Next, berikut adalah yang kedua. Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan sehari-hari, bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contoh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, contohnya adalah sebagai warga negara kita harus mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bisa bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Next, berikut ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, di sini bangsa Indonesia itu memang bangsa yang mempunyai kepribadian, mempunyai ciri khas, mempunyai corak yang berbeda dengan negara-negara lain di dunia. Sehingga Pancasila akan memberikan corak khusus, ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Contoh, adanya gotong royong, adanya kerjasama, adanya musyawarah, ya, yang diterapkan misalnya sekarang di Indonesia adalah adanya pos kamling untuk menjaga keamanan lingkungan kampung. Itu dikerjakan bersama-sama warga kampung. Jadi ada sifat kegotong royongannya. Yang kedua, contohnya adalah kerja bakti kampung, agar pelaksanaannya kerja bakti itu mempersatukan warga dan pekerjaannya cepat selesai untuk mempererat rasa kebersamaan. Next, kita lanjutkan nomor berikut 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia, di mana suatu perjanjian yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus diamalkan, yang harus dilestarikan. Contoh, Pancasila disepakati bersama oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Next, berikut 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, terutama di Indonesia. Maksudnya adalah Pancasila dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Contoh, semua hukum di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila. Next, berikut nomor 6. Pancasila sebagai ideologi nasional. Maksudnya adalah Pancasila itu dijadikan sebagai sistem nilai yang diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh, Pancasila digunakan sebagai sarana atau alat yang ampuh sekali untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Ya, yang kita pelajari adalah kedudukan dan fungsi Pancasila ada 6. Sekarang saya tambahkan yang ketujuh adalah sebagai wawasan kalian, sebagai tambahan pandangan pengetahuan kalian adalah Pancasila sebagai moral, dorongan pembangunan. Saya ulangi, Pancasila sebagai moral pembangunan. Maksudnya adalah Pancasila dijadikan kerangka, gambaran, tolok ukur, arah, acuan, dan tujuan dari pembangunan. Jadi, segala macam pembangunan yang ada kaitannya dengan bangsa untuk kemajuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, bertolok ukur pada Pancasila. Contoh adalah dalam pembangunan bangsa Indonesia tidak lepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, terutama dituangkan dalam alinea keempat yang berisi tentang tujuan nasional bangsa Indonesia harus dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Setelah kalian mempelajari kedudukan dan fungsi Pancasila nomor 1 sampai nomor 7, maka buatlah suatu resume atau ringkasan menurut pandangan, pendapat, atau gagasan kalian. Kamu tambahi sendiri, contohnya bisa, atau kamu rangkum sendiri kalimat yang sesuai dengan bahasa kamu sendiri bisa. Sekarang saya berikan soal tugas yang harus kalian kerjakan. Saya diktekan soal untuk bab pertama. Nomor 1. Apa arti Pancasila bagi bangsa
Indonesia. Soal kedua, apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Ketiga, siapakah the founding fathers yang merumuskan Pancasila? Yang keempat, seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara? Kemudian soal dan jawabannya ditulis di lembar kertas folio bergaris. Berilah nama lengkap, kelas dan nomor absen, hari, tanggal kamu mengerjakan mata pelajaran. Kemudian dikumpulkan ke sekolah. Maaf ya, untuk mapel PPKN tidak menerima jawaban atau tugas melalui WA atau WhatsApp. Sebelum pelajaran berakhir, marilah kita akhiri doa dengan membaca Al-Fatihah. Silakan. Selesai, saya akhiri dulu ya anak-anak. Semoga pelajaran ini berguna, bermanfaat untuk cita-citamu, untuk tambahan wawasan kamu, supaya kalian lebih berguna, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.